ini sangat strategis dan sangat kaya raya. Hanya ada dua pilihan untuk negeri ini. Menjadi besar karena mandiri, atau menjadi budak karena dimanfaatkan asing. Kita harus memberikan kesan kepada dunia internasional kalau negara Indonesia bukan bentukan Jepang. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini. Bung harus melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Kalah. Mereka banyak orang mengenal Sultan Syahrir sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia. Namun peran seperti apa yang dijalankannya? Padahal kita perlu tahu kalau peran Sultan Syahrir dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sangat krusial. Tidak hanya itu, dia juga menunjukkan kerja keras dalam upaya mempertahankan kedaulatan bangsa. Namun tahukah kamu kalau detik kematiannya ternyata sangat tragis? Syahrir lahir di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat pada 5 Maret 1909. Dia lahir dari keluarga berada. Ayahnya merupakan penasihat Sultan Delhi serta merupakan kepala jaksa yang bertugas di kota Medan bernama Muhammad Rasad, sementara ibunya bernama Putih Siti Rabiah. Karena latar belakang keluarganya yang relatif berada, Syahrir mampu memperoleh pendidikan berkualitas sejak dini. Selama pendidikan sekolah, Syahrir aktif kegiatan organisasi, termasuk diantaranya adalah Himpunan Teater Mahasiswa Indonesia. Dia pun menjalankan berbagai kegiatan pementasan yang kemudian uangnya dipergunakan untuk pendanaan sekolah khusus anak-anak tak mampu. Tak hanya mempunyai kepedulian terhadap dunia pendidikan, Syahrir juga mempunyai peran dalam peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Syahrir merupakan satu dari 10 pemuda yang menggagas pendirian JOM Indonesia, yang kemudian berubah menjadi Pemuda Indonesia. Kelompok inilah yang menjadi inisiator pelaksanaan Sumpah Pemuda. Pada 1929, Syahrir meneruskan pendidikannya ke perguruan tinggi di Belanda, yakni Fakultas Hukum Universitas Leiden. Dia pun aktif terlibat dalam aktivitas politik kemahasiswaan di sana. Bahkan dia juga menjalin hubungan dekat dengan Bung Hatta selama di Belanda. Tahun 1931, Sultan Syahrir kembali ke tanah air, gabung dengan Partai Nasional Indonesia atau PNI baru. Bersama Bung Hatta, Syahrir menjadikan PNI baru sebagai organisasi yang mencetak kelahiran para kader pergerakan. Karena khawatir dengan keberadaannya, pada 1934, Belanda kemudian mengasingkan Syahrir dan Hatta ke Banda Neira. Mengetahui kabar kekalahan Jepang. Sebuah peristiwa penting terjadi 2 hari sebelum proklamasi kemerdekaan RI, yaitu kekalahan Jepang. Namun, kabar kalau Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu tak banyak diketahui oleh orang-orang Indonesia. Syahrir adalah orang yang pertama kali mendengarnya. Selamat. Selamat. Selamat untuk apa? Indonesia sudah bebas dari Jepang. Apa yang dimaksud dengan merdeka? Apakah untuk seluruh pulau, termasuk Sumatera, Sulawesi, Borneo, Flores, dan New Guinea juga? Saat itu, Jepang melakukan berbagai upaya untuk membatasi penyebaran berita terkait kekalahannya. Oleh karena itu, mereka pun berupaya untuk melakukan pelarangan siaran radio. Namun siapa sangka kalau Syahrir mengetahui kabar itu setelah mendengarkan siaran radio luar negeri secara sembunyi-sembunyi. Setelah mendengar berita mengejutkan itu, Syahrir sempat memberitahukannya kepada Bung Hatta. Namun Bung Hatta ternyata menganggap kalau kabar tersebut hoaks. Hatta pun memilih untuk menunggu kepastian berita kekalahan Jepang dari sekutu tersebut. Berperan aktif dalam melakukan penculikan Soekarno-Hatta.
Dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan RI, golongan muda mempunyai andil besar, termasuk di dalamnya adalah Syahrir. Mereka mendesak kepada Soekarno-Hatta untuk segera memanfaatkan momen kekalahan Jepang dan memproklamasikan kemerdekaan. Hiroshima dan Nagasaki dibom. Nippon sudah kalah. Kita harus memberikan kesan kepada dunia internasional kalau negara Indonesia bukan bentukan Jepang. Pastikan semua ini. Bung harus melepaskan diri dari mereka. Nippon Sudah kalah. Permintaan tersebut mendapat penolakan dari Soekarno dan Hatta. Keduanya lebih memilih untuk melaksanakan proklamasi lewat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dibentuk dengan bantuan Jepang. Syahrir dan para golongan muda kemudian memilih pendekatan secara ekstrim. Mereka menculik Soekarno dan Hatta, lalu mengasingkan keduanya ke Ranges Dengklok. apaan ini? Hatta. Kerjaan siapa ini? Syahrir. Selama proses pengasingan, para pemuda mendesak keduanya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat pada 17 Agustus 1945. Kiprah Sultan Syahrir setelah Indonesia merdeka. Peran Sultan Syahrir tak hanya bisa kita temukan pada sejarah sebelum kemerdekaan. Dia juga punya andil besar dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Beberapa kiprah tersebut antaranya Perdana Menteri pertama Indonesia. Setelah berhasil memproklamasikan kemerdekaan, Soekarno dan Hatta masing-masing didapuk sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Selain itu, kinerja keduanya dibantu oleh Sultan Syahrir yang memiliki jabatan sebagai Perdana Menteri. Keberadaan Syahrir sebagai Perdana Menteri Indonesia merupakan perwakilan dari Partai Sosialis Indonesia atau PSI. Pada zaman tersebut, PSI mempunyai reputasi sebagai tempat berkumpulnya orang-orang terpelajar. Hanya saja, peran Syahrir sebagai Perdana Menteri berlangsung sangat singkat. Dia menempati jabatan ini hanya selama 3 tahun. Dalam jangka 3 tahun, Syahrir telah melakukan perombakan sistem kabinet sebanyak 3 kali, mulai dari Syahrir 1, Syahrir 2, hingga Syahrir 3. Menjadi korban penculikan. Pada masa pemerintahan Syahrir, terdapat gejolak politik yang luar biasa, apalagi saat Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan. Kabinet Syahrir II memperjuangkan pengakuan kedaulatan atas wilayah Jawa dan Madura. Sementara itu, kelompok oposisi Persatuan Perjuangan menginginkan kedaulatan secara penuh. Pada 26 Juni 1946, kelompok Persatuan Perjuangan melakukan aksi penculikan terhadap Syahrir. Penculikan ini dipimpin oleh Mayor Jenderal Sudarsono. Dalam peristiwa tersebut, kelompok oposisi juga menculik 14 pimpinan sipil lain. Proses penculikan ini berlangsung sampai tanggal 1 Juli 1946. Peristiwa ini pun membuat Presiden Soekarno marah besar. Akhirnya, pemerintah pun melaksanakan penangkapan terhadap otak penculikan. Majen Sudarsono pun berhasil ditangkap pada 3 Juli 1946. Akhir kehidupan Syahrir. Kisah tragis kehidupan Syahrir bermula ketika PSI tak berhasil memperoleh banyak suara pemilu pada 1955. Dia pun menjadi tahanan politik pada rentang 1962 sampai 1965 karena dugaan PSI terlibat dalam pemberontakan PRRI. Proses penangkapan tersebut berlangsung tanpa melalui pengadilan.
Selama di penjara, Syahrir sempat terkena serangan stroke. Pemerintah pun sempat memberi izin kepadanya untuk menjalani pengobatan ke Swiss. Akhirnya, Syahrir wafat pada 19 April 1965 dan serang beberapa lama dinobatkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia.